Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita mulai pengaosan niki kalih tawasul Fatihah rumiyin. Mari kita mulai ngaji kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وإلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. نخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، الشيخ بهاء الدين النقشبندي رضي الله عنه، وإلى جميع أولياء التسعة في Indonesia, Wali Songo di Indonesia, wa ila jami'i mu'allifil kutub, seluruh pengarang kitab, wa nakhususun ila mu'allifi hadzal kitab, pengarang kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i arwahi muassisi jami'il ma'ahid fi Indonesia, jami'i arwahi muassisi Nahdlatul Ulama kullihim, wa nakhususun ila muassisi Ma'had Bahrul Ulum, ila jami'i abaina wa ummahatina wa anjadatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa ustadzatina wa dalamidina wa tilmidatina. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan babus shaum, yang kebetulan kita juga ada di bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan mengaji dan mengkaji kitab ini Allah memberikan kita tambah keberkahan
di bulan Ramadan. Allah menerima seluruh amal-amal kita, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah lainnya, baik amal-amal yang hablum minallah maupun ya hablum minan nas, oleh Allah diterima sebagai amal yang baik, sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu shaumi utawi iki bab ing dalem nerangaken poso. Kala dawuh sapa Allah, tabaraka mundak kebagusane Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Ing dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba dan fardhu ake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba kaya oleh den fardhu ake apa saum alal ladzina ing atase wong akeh kama kutiba kaya oleh den fardhu ake apa saum alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh. La'allakum menawa sira kabeh supaya sira kabeh iku tattaquna padha takwa kabeh, takwa sira kabeh. Padha wedi, padha takwa sira kabeh. Ayaman ing dalem pira-pira dina ma'dudatin kang den itung. Ayaman ing dalem pira-pira dina ma'dudatin kang den itung. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian, atas umat sebelum kalian, agar mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu puasa itu pada beberapa hari yang tertentu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, puasa ini ditujukan pada seluruh orang-orang yang beriman, pada seluruh umat manusia, di mana ini merupakan perintah Allah pada mereka semua untuk melaksanakan puasa. Nah, puasa itu merupakan tanda keimanan seseorang. Nah, kewajiban puasa sendiri itu diterapkan pada tahun kedua Hijriyah atau Hijrah. Pada saat itu para sahabat telah mantap bertauhid dan mengagungkan
Allah berikut perintah-perintahnya. Jadi salah satu tanda keimanan seorang, di samping orang itu harus bersyahadat, juga melaksanakan beberapa perintah Allah, diantaranya puasa ini. Nah, menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa iman itu bukan hanya seseorang itu dianggap beriman, itu bukan hanya sekedar meyakini di dalam hati. Misalkan meyakini bahwa puasa ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya sekedar meyakini saja, tapi juga menjalankan ibadah puasa itu. Jadi orang yang beriman itu takarannya bukan hanya niat atau apa yang diyakini dalam hati sebagai perintah, tapi juga menjalankannya. Beliau mendahulukan dalam redaksi seperti ini, dalam kalimat seperti ini. Wa kana al-ijma'u minas sahabati wattabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum annal imana qaulun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahidun minas salasah bil akhar. Para sahabat juga para tabi'in atau periode setelah sahabat itu mufakat menyatakan bahwa iman itu qaulun, ucapan, pernyataan, wa amalun, perbuatan, wa niyatun, dan niat. Tidak cukup dianggap beriman kalau hanya la yujzi'u wahidun minas salasa bil akhir. Tidak cukup dianggap beriman kalau hanya menjalankan salah satunya saja. Orang puasa hanya niat tapi tidak berpuasa, tidak beramal. Hanya mengatakan saya ana shaimun, tapi perbuatannya tidak berpuasa dan tidak ada niat. Ketiga-tiganya ini merupakan ya qaulun, amalun, niyatun, itu menjadi bukti keimanan seseorang. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad saja kewajiban ini, atau yang melakukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi dilakukan pula oleh umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan dalam hal ini, Imam Al-Alusi mengatakan itu dilakukan oleh para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, dan juga dilakukan oleh umatnya. Ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu, beberapa hari tertentu. Puasa ini menjadi salah satu bentuk keimanan seseorang agar tercipta atau terbentuk pribadi yang bertakwa pada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf. Lan nyritake sapa Ibnu Majah wal Baihaqi ulan Imam Al Baihaqi an Abdurrahman ibni Auf saking Abdurrahman bin Auf. Wala dawuh sapa Abdurrahman bin Auf. Ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Syahrul Ramadana syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Wa sanantu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Syahrul Ramadana utawi wulan Ramadan iku syahrun wulan kata bakang merdoake sapa Allah alaikum mengatasi sira kabeh siyamahu ing poso Ramadan. Wasanan tulan nyunatake sapa ingsun lakum marang sira kabeh qiyamahu ing jumenengi Ramadan. Faman mangko utawi sapane wong kusoma poso sapa man ing syahr Ramadan wa qamalan salat wengi sapa man hu ing Ramadan hu ing syahr Ramadan imanan halih iman wahtisaban lan nyuprih ridhone Allah. Nyuprih ridhone Allah kharaja mengko metu sapa man min dunubihi saking pira-pira dosane man mengko metu sapa man min dunubihi saking pira-pira dosane man kaya miwaladadhu kaya dina ning lahirake hu ing man sapa ummuhu ibu iman. Bayi yang lahir itu pasti bersih, tidak ada dosanya sama sekali. Ya Rasulullah mengatakan, dawuh, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kalian semua untuk berpuasa. Dan aku Nabi Muhammad mencontohkan pada kalian, atau contohkan itu berarti kesunahan sholat malam di bulan Ramadan. Barang siapa berpuasa, siangnya berpuasa, waqomahu dan sholat di malam hari. Sholat wajib ya tetap 5 kali sehari. Tapi ini nambahi karo ibadah-ibadah sunnah. Termasuk tarawih iku. Imanan wahtisaban melakukan ini semua. Siangnya berpuasa, tetap melakukan kewajiban-kewajiban. Malamnya ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Melakukan itu semua imanan hanya karena iman pada Allah. Takwa, menjalankan perintah Allah, wahtisaban dan hanya karena mencari ridhonya Allah. Jadi bukan karena apa-apa. Kharaja min dunubihi kayami waladatu ummuhu. Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya. Sebagaimana atau seperti bayi yang terlahir dari ibunya. Resik, dosanya resik. Ya Allah, jadi kadang-kadang sebagian dari kita itu merasa ya berat berpuasa itu. Berat menjalankan ibadah puasa. Tapi ingatlah bahwa Allah itu maha kasih sayang. Tidak akan memberatkan
hamba-hambanya. Di balik apa yang dirasakan hambanya itu berat, itu Allah menjanjikan melebur dosa-dosa hamba-hambanya itu bersih. Tapi ono dua syarat iku mau, perhatikan betul. Imanan wahtisaban. Jadi menghadapi atau menjalankan ibadah puasa itu meyakini bahwa ini adalah perintahnya Allah. Meyakini ini perintah Allah. Sebagai hamba wajib taat nang Allah. Wajib taat nang perintah Allah. Karena ini bukti kehambaan, bukti iman seseorang. Dia meyakini ini perintah Allah. Yang kedua, dua hal ini yang sangat perlu kita perhatikan. Yang kedua apa? Ihtisaban. Hanya mencari ridhonya Allah melakukan ini semua. Tidak mencari apa-apa. Dene Kanjeng Nabi dawuh dalam hadisnya yang lain, sumu tasihu, poso sira kabeh tasihu, bakal sehat sira kabeh. Puasalah maka kamu akan sehat. Yaitu bonus orang berpuasa itu sehat, dia akan sehat karena tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat, organ-organ tubuh itu diberi kesempatan untuk istirahat, terutama organ pencernaan. Nah, nanti akan ada keterangan lanjutan bahwa sesungguhnya orang yang puasa itu bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi poso kabeh. Mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa, di seluruh jawarihnya ini berpuasa. Insya Allah orang yang mendasarkan puasanya karena dia iman kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah, pasti akan berharap puasanya ini sempurna. Sempurna itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga mulai pagi sampai malam, sampai sore, sampai maghrib. Bukan hanya itu, tapi mesti seluruh jawarihnya itu ikut berpuasa. Berusaha itu, seorang mukmin pasti akan berusaha. Ya, hanya mencari ridhonya Allah, dia akan berusaha. Mripate ya poso, kupinge ya poso, lesane ya poso, sikile poso, tangane poso, puasa semuanya. Berusaha. Karena secara batin atau fahala puasa itu nanti juga akan hilang jika orang itu masih tetap saja melakukan kemaksiatan jawarih. Ini Imam Ghazali dawuhno ning kitab Kasyafatul Qulub iku ono 7 jawarih itu. Jadi ya poso mripate, ya poso kupingi, ya poso lesane, ya puasa tangannya, puasa kakinya, bahkan puasa hati. Tidak punya unek-unek jelek, rentek elek ke orang lain. Ya Allah, kita semua berharap nggih, puasa kali ini dan puasa-puasa yang akan datang kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bisa menjalankan ibadah puasa seluruh anggota kita dari kemaksiatan agar la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Ya, takwa dari maksiat-maksiat. Karena puasa itu diantara hikmahnya itu mengalahkan syahwat. Mengalahkan syahwat sebagai sumber kemaksiatan. Jadi anggota yang lain diajak juga untuk berpuasa. Kadang-kadang kepingin ngobrol. Kalau dulu belum ada COVID itu, nah biasanya pagi-pagi belanja,
Blonjo bareng-bareng karo tonggo. Gak krasa lesane ngomong sembarang kalir. Bicarakan orang lain, bicarakan apa yang tidak penting untuk dibicarakan. Nah, mudah-mudahan puasa itu menjadikan kita mampu menahan ini. Ya lesane, ya matanya, ya seluruh anggota tubuhnya. Ya karena kita semua ingin menjadi pribadi yang bertakwa dan lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu an Abi Hurairah. Lan nyritakake sapa Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ing dawuh Wa Ahmadu an Abi Hurairah ta man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Manutawi sapane wong kusoma poso sapa man ramadhana ing dalem wulan Ramadan imanan hali iman wa ihtisaban lan nyuprih ridhone Allah. Ghufira mongko den ngapura lahu keduwene man apa ma dosa apa ma perkara tegese dosa takodama kang wis dhisik apa ma mindambihi bayane dosane man amalan perkara ta'akhkhara kang kari apa ma. Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad itu Kanjeng Nabi ndawuhno barang siapa berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban itu dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang insyaallah akan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa huwa anhu mau utawi hadis anhu nyeritakake hadis Abu Ahmad saking Abi Hurairah. Man adraka ramadhana wa alaihi min ramadhana syai'un fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu. Manutawi sapane wong iku adraka nemu sapa man ramadhana ing dalem wulan Ramadan wa alaihi lan iku ing atase man min ramadhana saking wulan Ramadan wa alaihi iku ing atase man min ramadhana saking wulan Ramadan dia sadurunge apa syai'un suci-suci fa inna moko sak temene Ramadan iku layuk balu ora den trima apa Ramadan minhu sangking man hatta yasuma sehingga poso sapa man hu ing Ramadan. Barang siapa menjumpai bulan Ramadan dan mempunyai hutang puasa pada Ramadan sebelumnya, maka tidak diterima puasanya sehingga ia mengqodoi puasanya dulu. Makanya ojo sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya nunda-nunda nyaur-nyaur, nunda-nunda nyaur-nyaur, akhirnya nek Ramadan gurung disaur. Sahur dhisik supaya Ramadan berikutnya, ya Ramadan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Ya sing dhisik disaur. Sebenarnya ada 11 bulan berikutnya, waktu yang sangat panjang untuk bisa nyaur-nyaur puasa yang
tertinggal di bulan Ramadan itu. Tapi kadang-kadang sifat manusia itu suka menunda, kusik. Jadi ada ulama yang menyatakan bahwa gak boleh melakukan puasa sunnah dulu sebelum mengqadha puasa wajib. Tapi ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Pokoknya belum sampai Ramadan berikutnya. Tapi ya memang sebaiknya jangan melakukan yang sunnah dulu sebelum yang wajib tuntas. Itu etikanya ya seperti itu. Aturannya ya harusnya seperti itu. Lakukan dulu. Makanya kadang-kadang ada orang yang puasa 6 hari pada bulan Syawal itu. Nah, sekaligus itu diniatkan ngodok. Ada yang begitu. Sunnahnya tetap dapat. Niatnya pakai yang wajib. Sunnahnya tetap dapat. Nah, diusahakan jangan sampai. Karena eman Ramadan berikutnya. Allah tidak akan menerima puasanya jika dia belum mengqadha puasa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Ya'la an Ibni Abbasin an cerita sapa Abu Ya'la an Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ing dawuh ural islami wa qawaidud dini salah satu alaihinna ussisa al islamu man taraka wahidah minhunna fahuwa biha kafirun halalud dami. Ural islami utawi taline tampare agama Islam wa qawaidud dini lan pira-pira pokoke agama Islam iku salah satu telu. Alaihinna iku ing atase salasa usisa den dasarake. Apa Islamu agama Islam. Man utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa man wahidatan ing siji minhunna saking salasa fahuwa mengko utawi man biha sebab wahidah iku kafirun. Iku kafirun kufur. Halal udami tur halal getihe. Engko tak terangno iki. Ben ora ndadekno salah pemahaman. Tak lanjut sisik maknane. Syahadatu alla ilaha illallah rupane nyakseni an sak temene kelakuan kula ilaha. Ora ana pangeran kang patut disembah kelawan hak ing dalem wujude illallahu angin Allah. Hiji. Yang kedua, wasalatul maktubatilan salat kang den fardhuake. Wasaumu Ramadan lan poso ing dalem wulan Ramadan. Wa fi riwayatin aniku tetep ing dalem siji riwayat. Dalam riwayat yang lain ada kalimat mantaraka minhunna wahidun fawa billahi kafirun. Manutahi sapane wong iku taroka ninggal sapa man minhunna saking salasah wahidatan ing siji salah satu dari tiga tadi. Tiga apa saja? Syahadatu alla ilaha illallah wassalatul maktubah wasaumu Ramadan. Salah sijine ditinggal fahuwa billahi fa mongko utawi man billahi kelawan Allah iku kafirun wong kang angas, wong kang ingkar. Wala yuqbalu lan ora den trima minhu sangking man apa sirfun ibadah wajib, ibadah sunat, wala adrun lan ora ibadah wajib. Perbuatan sing wajib ambek sing sunah karo sing wajib ora bakal diterima. Waqad halal an teman-teman halal apa damuhu darai wong wa maluhu lan bondone wong. Ini
ngaku sebagai umat Islam, wong muslim, wong mukmin, gak oleh ninggalno iki. Menurut hadis iki, dawuh iki, menurut dawuh iki Abu Ya'la Ibnu Abbasin iki, itu ninggalno iki. Siapa yang meninggalkan salah satunya di antara 3 hal ini, maka dia termasuk orang yang mengingkari Allah. Angas. Orang yang melawan perintahnya Allah. Ya, tak terangno sedikit tentang redaksi kafir. Jadi menentang perintahnya Allah. Ya kalau orang mengaku muslim, apalagi mukmin, ya sudah seharusnya taat pada Allah. Lah kalau meninggalkan kewajiban berarti dia menentang perintahnya Allah. Nah, soal halalud dami, redaksi di sini ada halalud dami atau haladamuhu wa maluhu iki didelok sik. Lening negara muslim atau negara yang menyepakati hukum iki ini bisa diberlakukan, tapi lening Indonesia, konteks Indonesia tidak bisa ini diberlakukan. Sebab Indonesia bukan negara Islam. Terus bagaimana? Ya dia termasuk orang yang ingkar terhadap perintahnya Allah. Terus siapa yang berhak menghukumi dia? Nah, mengingatkan sih kita semua sebagai umat Islam wajib saling mengingatkan. Tawasobil haki, tawasobil sobil. Kudu ngilingno. Ono konco, ono sahabat, ada saudara yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Mari saling mengingatkan supaya tidak terkena azab atau murkanya Allah. Tapi terus menindak maksudnya menghukumi dia dengan tindakan yang keras itu sampai dihukum bunuh dan seterusnya, itu tidak boleh itu. Bagaimana berlakunya itu di negara itu, ini ya oleh. Terus kalaupun itu diterapkan, siapa yang berhak menghukumi? Ya, yang berwenang siapa itu? Qadhi, hakim. Orang yang berwenang yang ditunjuk menghukum orang yang misalnya dianggap bersalah. Tidak bisa semua orang. Yuk gak tahu soal Jumatan pateni ae. Kitabnya halal darahnya. Oh, jangan begitu memaknai, keliru iku. Ya, keliru. Walaupun itu di negara muslim yang menerapkan hukum ini, hukum syariat Islam dengan kuat gitu. Itu pun tidak boleh. Individu per individu, orang per orang menghakimi orang lain tidak boleh. Gak tau Jumatan, gak tau sholat itu beleh ae. Gak oleh ngono kuwi. Gak oleh. Yang berhak menghukum adalah orang yang berwenang. Nah, kalau di negara yang non muslim, yang maksudnya yang tidak diberlakukan secara utuh hukum-hukum Islam, syariat Islam, yo itu tidak bisa diberlakukan seperti itu. Jadi ya ulama-ulama kita itu arif sekali mengajarkan agama kepada umatnya. Jadi arif, cara niku sering diajak, ya, dicontohi, tidak dengan kekerasan. Orang pakai main kekerasan, tapi diberi teladan. Ini ya, diberi teladan. Terus diajari, wali-wali songo itu nih ngajari dulu, wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia itu juga mengajari masyarakat Indonesia, khususnya yang awam-awam, itu juga dengan penuh kasih sayang, lintalahum, penuh kasih sayang.
dibimbing, diarahno, disesuaikan. Jadi mereka masih di mana sih pemahamannya terhadap agama? Ini dibimbing, disesuaikan. Ulama-ulama kita itu begitu, terutama ulama-ulama Indonesia itu sangat terkenal kesantunannya, santun ngajari. Sebab diajari, sebab itu juga pendidikan para penyebar Islam di Indonesia penuh dengan kesantunan dan kasih sayang. Jadi tidak dengan peperangan, kekerasan, tidak, tapi dengan santun. Diajak ngaji, dikandani manfaate, diweden-wedeni, ojo sampai gak sholat ku bakal gini-gini rugi dewe dan seterusnya. Terus dengan ajakan-ajakan yang baik. Jadi memang seharusnya seperti itu sehingga umat itu tertarik pada agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Tapi kalau terus Islam itu ditampakkan dalam wajah kerasnya, dengan perang, dengan permusuhan, dengan ya orang akan takut terhadap Islam. Bukan malah mendekat tapi takut pada Islam. Bertahap ngajari bertahap. Masa bocah cilik sing gurung paham, gak patek paham, gurung patek paham salat, ijik belajar gak gelem Jumatan gak gelem salat. Kafir awakmu. Kufur ngono carane yo ambyar agama iki ambyar. Ora ana wong gelem nyedeki agama Islam. Jadi lebih halus kita memaknai kafirun iki adalah ora gelem nglakoni perintahe Gusti Allah. Maka piye carane supaya gelem? Iki tugase ulama-ulama, tugase wong sing duwe peduli terhadap agama. Bagaimana agar agama itu tersebar dengan penuh rahmat. Terus orang itu juga ringan menjalankan perintah agamanya. Kayak iki mau lho, kayak keterangan. Sapa sing gelem poso krana golek ridane Allah, krana iman nang Allah, dinteki dosamu karo Allah. Lho kan wong kan seneng poso dosaku entek sing dhisik-dhisik. Dikai berita-berita yang membahagiakan sehingga orang ku tertarik. Rumangsa dosane akeh, tak poso bentek dosaku. Jadi satu sisi itu dijelaskan sebagai kewajiban sebagai umat Islam wajib kudu ngelakoni kena hukum taklif terbebani dibebani iya iku iya tapi satu sisi juga harus kita terangkan ya. Ada hadis-hadis lain yang menyatakan berita-berita kebahagiaan orang yang berpuasa dosa-dosa yang lalu dosa yang akan datang diampuni selagi bukan dosa besar loh ya. Syirik pada Allah tidak bisa diampuni kecuali dia harus kembali beriman. Poso tapi jadi syirik ya ora iso diampuni. Terus yang gede maneh apa? Uququl waliden, berani kepada orang tua. Juga termasuk min kabairid dzunub. Dosa-dosa yang besar. Di saatnya misalnya belum Ramadan kita minta maaf, saling bermaafan. Terutama kepada kedua orang tua, pada guru-guru, pada teman-teman, saling halalan. Namanya orang bergaul pasti ada salahnya, ada khilafnya, pasti itu. Yang tua juga ada salahnya ke yang muda juga begitu. Gak boleh wong tuwek muni, aku ora duwe salah kok. Aku wong tuwek bener terus juga boleh. Nanti podo-podo kudu saling meridhoi, saling merelakan, saling mengikhlaskan supaya puasanya kita hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat oleh ridhane sesama umat, sesama kawan sehingga kita ringan menjalankan ibadah itu. Ini ya mata qadama min dzambi wa mata akhir di ngapura sama Allah. Jadi kembali ke redaksi kufrun tadi. Jadi berhati-hatilah menggunakan mesti memaknai kata ini karena kalau kita maknai secara keras itu akan menimbulkan keresahan dan menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi kalau kamu ingin menjadi pribadi yang bertakwa, maka ya jangan meninggalkan.
Bahasane ngono ojo ninggalno 3 hal ini. Yang pokok ini. Apa itu? Apa mau? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, salat fardu karo poso Ramadan. Saman gak kepingin dianggap sebagai orang yang membangkang perintahnya Allah, ya ojo mbok tinggalno. Nah, jangan unggul-unggulkan redaksi kafirnya, kafir kamu. Siapa yang mau dikatakan kafir? Tidak mau. Semua orang ingin dikatakan dia beriman walaupun dia angas, walaupun dia misalnya pendosa, dia tidak mau dikatakan kafir, tidak mau. Maka cari bahasa yang mengajak orang untuk berbuat baik gitu, berbuat baik untuk tidak mengingkari perintahnya Allah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus no. Abu Dawud wan Nasa'i. Lan nyritake sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. At-Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi. Wal Baihaqi lan Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Lan Ibnu Majah. Khuzaimah lan Imam Khuzaimah. Wa Khuzaimah lan Khuzaimah. Wa Nabi Hurairah lan hadis kacerita saking Abu Hurairah. Man aftara yauman min Ramadhana min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu. Manutawi sapane wong iku aftara mokel sapa man gak poso, mokel gak poso. Ya man ing dalam sedina min Ramadhana saking wulan Ramadan. Min ghairi rukhsatin saking tanpa rukhsah keringanan. Rakhasa kang ngeringanake. Ha ing rukhsah sapa Allahu Allah lahu marang man. Wala maradin lan ora sebab loro. Lam yakdi mongko ora nambeli ing yaum sapa man ing yaum lam yakdi mengko ora nambeli ing yaum apa shaumud dahri ngono lho. Faile iku apa shaumud dahri poso setahun. Kulihis kabehane dahr. Wa in soma senajan poso sapa man. Hu ing dahr. Jadi barang siapa tidak berpuasa sehari atau berhari-hari malahan sehari wae pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah kelonggaran hukum, misalnya orang yang tua yang wis gak kuat poso ku jenenge wong sing oleh rukhsah ya, orang yang sakit ku jenenge orang yang rukhsah. Lagi mokel gak poso tidak karena alasan apa-apa. Lam yaqdi shaumud dahri, maka pahala puasanya ini lam yaqdi shaumud dahri, pahala puasanya tidak bisa menyamai puasa sehari yang ditinggal. Walaupun dia berpuasa dalam setahun. Dia masih poso setahun penuh, gak bolong blas misalnya. Gak iso mengganti, tidak bisa mengganti pahala satu puasa yang ditinggalkan. Nek dikodoi saged, dikodoi saged. Ninggal poso siji, ngodoi siji. Iku lah hitungan
matematikane ngono. Tapi hitungan pahala berpuasa yang tidak bisa, walaupun akan kamu tebus walaupun kita tebus dengan berpuasa setahun sekalipun, itu tidak akan bisa menyamai pahala puasa yang kita tinggalkan sehari itu. Saking gedene pahalane orang yang berpuasa. Sebab gak bisa kamu ngodoi di bulan apa? Gak mungkin ngodoi di bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan ya hanya ada di bulan Ramadan. Bolong situ tanpa rukhsah, tanpa alasan apapun, tidak akan bisa digantikan pahalanya walaupun kita terus-menerus berpuasa. Jadi eman. Dadak iling nek bocah cilik. Buka kulkas jarene ngadem. Ambek ngombe. Adus karo nyeruput. Bu, ngoten niku pripun, Bu? Zaman kula alit ngono. Bocah cilik kadang-kadang ngono ya dikondok tetap harus diajari. Ngondok ya nak, diganti. Setidaknya dia kalau mau ngodok itu berarti dia masih taat pada perintahnya Allah. Tapi perlu diingat bahwa tidak akan bisa menggantikan pahala puasa yang ditinggalkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Mas'udin qala dawu sapa Aliun sahabat Ali. Ibnu Mas'udin lan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ing dawu man aftara yauman min ramadhana la yaqdihi shaumud dahri. Iki redaksi yang lain, kalimat yang lain iki bahasane ngene. Manutawi sapane wong iku aftara mokel sapa man yauman ing dalem sedina min ramadhana ing dalem wulan Ramadan la yaqdihi mengko ora bisa nambeli hi ing yaum mengko ora bisa nambeli hi ing yaum apa shaumud dahri poso setahun. Walaupun puasa setahun tidak bisa menyamai pahalanya satu hari yang ditinggalkan puasanya tanpa rukhsah. Wong wedok ana rukhsah misalnya haid, ada rukhsahnya. Tidak apa-apa kalau haid malah tidak boleh puasa. Man, kok tak tetep poso mawon, ya ndak iso wong iku. Rukhsah teko Allah. Man, ya jene ya eman, tapi itu rukhsah dari Allah. Namanya ada rukhsah. Lah ini yang apa ini yang disampaikan di sini yang tidak ada rukhsah. Kalau ada sapa an-Nakhai. Innaman aftara yauman min ramadhana yajibu ali salatu ala fi yaumin. Ulama-ulama salaf iku ngono ku tabiin ku ngono diganti 3.000 dina. Berarti pirang tahun niku. Ngono wae tetep gak iso ganti pahala puasa yang ditinggalkan sehari itu. Namun satemene wong aftara kang mokel sapa man yauman ing dalam sedina min ramadhana saking bulan Ramadan wajib ali ngatasi man. Mewajibkan dirinya sendiri. Apa salah satu ala fi yaumin poso 3.000 dina. Tahu awake dhewe poso 3.000 dina ngene. Ngono wong alim-alim wong solih-solih ku ngono. Saking wedine karo Allah, saking taate nang Gusti Allah. Tapi ijma ulama gak ngono, waladhi utawi hukum alai kang tetep ing atase aladhi kang iku tetep ing atase aladhi aksar ulama utawi akeh-akeh ulama. Nek pendapate mayoritas ulama apa? Annahu iku sak temene kelakuan iku yujzi'u nyukupi anil yaumi saking sedina apa yaumun kodok sedina. Walau aksara senajan ana apa yaum iku aksara luweh cekak, luweh pendek. Luweh pendek apa yaum minhu ketimbang al yaum. Minhu ketimbang al yaum. Ini mayoritas ulama hukume siji ya diganti siji. Walaupun hari penggantinya itu lebih pendek waktunya daripada hari yang saat puasa. Tapi kadang-kadang ngono sing hari itu yang siangnya lebih panjang waktunya daripada malamnya. Ada yang malamnya lebih panjang daripada siangnya.
Nah, di sini nih kita sebagai umat Islam di Indonesia, aku tuh banyak syukurnya, menambah ketaatan kita dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak di belahan dunia yang lain, itu di negara-negara Eropa, di negara-negara yang lain itu waktu siang jauh lebih panjang. Kalau kita rata-rata belasan jam, waktu siang itu belasan jam. Ini mulai jam 4:30 subuh, ya kan, sampai maghrib itu jam 6. Hanya berapa jam itu? Tapi di negara-negara lain, di negara-negara kutub, di negara-negara Eropa itu sampai likuran jam, 20 jam, 23 jam masa siangnya lebih panjang masa puasanya ketimbang malamnya. Nah, kita di Indonesia hampir tidak pernah mengalami itu. Jadi untuk syukur sing akeh, iklim kita juga sangat enak. Jadi harus disyukuri bahwa kita itu hidup di negara yang nyaman gitu ya. Apalagi keadaan Covid ini sudahlah disyukuri. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi gak suka ngabuburit, jalan-jalan sore, menghabiskan waktu yang tidak perlu, tidak penting untuk hal-hal yang gak penting. Jadi menunggu waktu buka puasa bisa diisi dengan hal yang positif. Ini area santri insya Allah positif. Mesti ngaji, digawe terus Quran. Karena bulan Ramadan juga termasuk bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi berbanyak membaca Al-Quran. Kalau biasanya sebulan sekali, hatam sekali, bumbuan itu tahu hatam sekali. Nah, jadi ditingkatkan 2 minggu sekali hatam. Mumpung bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Juga diturunkan kitab-kitab suci yang lain itu bulan Ramadan semua, okay? Jadi digunakan itu misalnya menjadi 1 minggu sekali hatam, atau yang sudah biasa 1 minggu sekali hatam, bismillah mudah-mudahan bisa 3 hari sekali hatam misalnya, okay? Nah, COVID ini kayak gini juga ya, satu sisi ini ujian, satu sisi kita mesti syukuri bahwa kita akhirnya gak keluyuran. Gak bikin nang dinding lakoni hal sing gak perlu, gak penting. Digawe sing penting-penting wae. Sing penting-penting wae. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita karena keinginan kita untuk terus bertakwa kepada Allah, terutama menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.